Saat ini, Wang Lin menjadi gila. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi jiwa asalnya masih bebas. Meskipun jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, wilayahnya masih ada. Sosok dewa kuno raksasa muncul di langit dan meraih gulungan kehidupan dan kematian. Dengan satu goyangan, bulir terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, seutas gas abu-abu tebal keluar dari gulungan hidup dan mati. Itu tidak bergerak ke arah tangan raksasa tetapi menyatu dengan sosok dewa kuno. Sosok dewa kuno bergetar dan aura yang mirip dengan utusan surga muncul. Dengan dingin dia melihat lengan utusan surga sebelum meraihnya dan dengan kejam menariknya kembali. Utusan surga yang hanya menunjukkan wajahnya diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno. Adegan aneh terjadi di langit ketika dua sosok raksasa muncul. Mata Wang Lin seperti kilat sekarang. Ketika dia melihat utusan surga, dia terkejut. Tubuh utusan surga itu hampir tidak berbeda dari tubuh dewa kuno. Tetapi yang mengejutkan Wang Lin adalah 7 bintang yang bersinar di kepala utusan itu. Namun, 3 bintang tampaknya disegel, mereka jauh lebih redup daripada yang lain. Ini, ketika Wang Lin melihat ini, sebuah pikiran yang tidak percaya muncul di benaknya. Ini adalah siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali melihat utusan surga, dia tidak mempertanyakannya, tetapi setelah melihatnya lagi, dia tiba-tiba berpikir, siklus reinkarnasi adalah hukum langit, itu seharusnya halus, mengapa seorang utusan ada? Dan utusan ini adalah dewa kuno. Semua yang dilihatnya hari ini ada di luar imajinasi Wang Lin. Dia mempertanyakan apa sebenarnya hukum surga. Setelah utusan surga itu ditarik, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengungkapkan ekspresi selain ketidakpedulian dingin. Itu kebingungan. Dia menatap sosok dewa kuno sebelum membuka mulutnya seolah dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia menutupnya. Tubuhnya bergerak dan tangannya yang raksasa dengan cepat mengayun ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Boom! Suara ini bergema di seluruh langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km dari sini sudah hancur dan sekarang semakin hancur. Wang Lin dengan jelas melihat tanah dalam jarak 5.000 km tiba-tiba runtuh, membentuk lubang raksasa. Satu-satunya tempat yang tidak runtuh adalah pusat lubang tempat Yoru berada. Sekarang sepertinya Yoru ada di atas menara. Tubuh Yoru memancarkan cahaya putih yang lembut. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin itu terlempar ke belakang beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Lin bergetar ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jiwa asalnya akan segera runtuh. Tapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan ini, maka Naschen Sol Lim Wan akan mati. Dewa kuno yang dibentuk oleh Wang Domain Lin bergegas ke depan dan meninju utusan surga. Bang! 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 Satu pukulan demi satu menyebabkan seluruh bulan bergetar dan lebih banyak darah merembes dari mulutnya. Pada saat ini, kekuatan yang menahan Wang Lin melemah, jadi dia menangkap kesempatan itu dan dengan cepat mengeluarkan geraman dan melepaskan diri. Mati! Wang Lin meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan surga. Sedikit kebingungan muncul di mata utusan surga saat ia mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Lin terbang seperti meteor. Namun, pukulan Wang Lin juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok dewa kuno dengan cepat mengambil beberapa langkah untuk mengejar utusan surga dan menyerang sekali lagi. Tubuh Wang Lin dengan cepat kembali. Saat dia menjilat darah dari sudut bibirnya, matanya menjadi penuh dengan niat pertempuran. Dia dan dewa kuno yang terbentuk dari wilayahnya memerangi utusan surga. Utusan itu terus didorong mundur. Hanya 4 bintang di dahinya yang bersinar, yang berarti kekuatannya saat ini hanyalah dewa bintang 4 kuno. Kamu, bukan dari klan aku,
Utusan surga berbicara untuk yang pertama waktu. Seorang kultivator normal tidak akan dapat memahaminya sama sekali karena dia berbicara dalam bahasa dewa kuno. Memang seperti yang dia katakan, Wang Lin saat ini tidak bisa dianggap sebagai dewa kuno. Dewa kuno tidak pernah memiliki kultivasi internal, dan dari sejarah kuno hingga sekarang, tidak ada dewa kuno yang pernah memiliki domain. Tidak masalah apakah aku atau tidak, aku tidak akan setuju untuk kamu mengambil Lim Wanas Naschenso pergi. Wang Lin berteriak balik dalam bahasa dewa kuno saat dia melemparkan tinju. Utusan surga dipaksa kembali sekali lagi. Dewa kuno sosok dengan cepat menindaklanjuti serangan itu. Cahaya putih di sekitar Yoru menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam Yoru. Wang Lin, kamu berbohong padaku. Ini adalah suara yang belum pernah didengar Wang Lin dalam 19 tahun. Itu milik Lim Wan. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia tiba-tiba berbalik. Dia sangat sedih dengan apa yang dilihatnya. Wan kamu. Apa yang dia lihat adalah cahaya putih di sekitar Yoru menjadi seterang mungkin. Jiwanya didorong keluar dari tubuhnya dan kemudian dikelilingi oleh cahaya putih sebelum dengan lembut mendarat di samping. Wang Lin, Wan ingin melihatmu dan bersamamu, tapi aku seharusnya mati. Itu terlalu kejam baginya jika harga kebangkitan aku adalah untuk melahap jiwanya. Aku merasa anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini, menatapnya seperti melihat anak aku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tega melakukannya. Wan sangat bodoh. Aku mengecewakanmu. Saat Lim Wan terbangun, dia berhenti melahap jiwa Yoru dan menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya untuk mendorong jiwa Yoru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Yoru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Saat Naschenso Lim Wan terbangun, itu terkena hukum langit. Ini menyebabkannya perlahan-lahan runtuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping tubuh Yoru dan menunjuk alisnya. Pada saat itu, Naschenso Lim Wan perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Yoru. Dia membuka matanya, menatap Wang Lin, dan mengungkapkan tatapan lembut yang sama dari 19 tahun yang lalu. Lim Wan dengan lembut berkata, "Berjanjilah padaku." Untuk menjaga dirimu dengan baik, dia mengangkat tangannya untuk merasakan suhu tubuh Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia menatap Wang Lin dan berbisik, "Yoru hanyalah seorang anak kecil, jangan menyulitkannya. Ini adalah pilihan aku sendiri." Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati sosok dewa kuno dan tiba di samping Wang Lin. Ia meraih ke arah kemudi dan mengacaukannya. Kekuatan siklus reinkarnasi muncul kembali sekali lagi. Kekuatan isap yang kuat datang dari roda menuju Lim Wan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat dingin ketika dia berkata, "Tanpa seizinku, lupakan fakta bahwa kamu bahkan bukan hukum langit yang sebenarnya, tetapi bahkan jika kamu, jangan berpikir kamu bisa membawanya pergi." Dia menunjuk alisnya dan manik yang menantang surga muncul. Dengan lambaian tangannya, Naschenso milik Lim Wan pergi ke surga menantang manik-manik dan surga menentang manik kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga menembak pandangan tajam ke arah Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang, dan dalam sekejap mata, awan dan roda juga menghilang. Wang Lin menatap tubuh Yoru dan mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. "Aku, Wang Lin, telah bertarung melawan surga dan 2 kali bertarung melawan siklus reinkarnasi, tapi aku tidak berharap akan kehilangan kehendak surga di akhir. Surga akan kejam."
Wang Lin menunjuk ke jiwa Yoru dan meletakkannya kembali di dalam tubuhnya. Lalu dia melompat ke udara ketika dia tertawa gila, hanya menyisakan gema tawa sedihnya. Setelah Wang Lin pergi, Little White dengan hati-hati terbang. Dia pada awalnya disegel oleh Wang Lin, tetapi selama pertempuran dengan utusan surga, segel itu hancur, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Baru setelah dia melihat Wang Lin pergi, dia berani datang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menjilat wajah kecil Yoru. Yoru bergumam pada dirinya sendiri, "Putih kecil. Berhenti main-main, aku ingin tidur." Little White terkejut. Dia segera mengeluarkan geraman bahagia dan kemudian mengambil Yoru dengan pakaiannya dan membawanya jauh. Orang gila muncul di bulan. Rambutnya ada di mana-mana dan dia sering mengucapkan dua kata, Heaven's Will. Setiap kali seekor binatang menghalanginya, ia akan mati. Kehendak surga. Aku, Wang Lin, menang melawan hukum langit tetapi dimainkan oleh kehendak langit. Setahun kemudian, pada malam hujan di bagian timur bulan, seseorang yang gila berdiri di atas gunung yang tinggi. Hujan berhamburan ke tanah. Itu mendarat di tubuhnya dan mengalir di pipinya sebelum jatuh ke tanah. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Aku, Wang Lin, telah menghabiskan hidupku di jalan pembantaian dan memahami hukum surga ketika aku berubah menjadi manusia. Aku melihat hidup sebagai hidup dan mati sama seperti mati. Hujan ini lahir di langit dan mati ketika menghantam bumi. Berkat obsesi senior Yoyi, mayat perempuan surgawi terbangun. Emosi antara keduanya, bagaimana jika dia hidup dia mati dan jika dia mati dia hidup, semua ini memungkinkan aku untuk memahami arti melihat hidup bukan sebagai kehidupan dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Bertahan melalui bencana memungkinkan aku untuk melihat perubahan dalam hidup. Yoru memberi petunjuk antara hidup dan mati, kematian Wan Er dalam hidup dan hidup dalam kematian. Kehendak langitlah yang akhirnya memungkinkan aku, Wang Lin, untuk melihat hidup masih sebagai hidup dan mati masih mati. Setelah 19 tahun waktu. Wan Er, terima kasih telah mengizinkan aku untuk memahami, aku harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia tetap hilang dan yang masih ada tetap ada. Hujan ini lahir di langit tetapi tidak akan mati ketika menabrak bumi. Di bumi ini akan memperoleh kehidupan baru, itu akan membantu tanaman tumbuh dan kemudian akan berubah menjadi awan sekali lagi. Perubahan ini adalah kehidupan. Aku tidak bisa melepaskan jiwa orang tuaku dan kepergianmu. Sebenarnya, aku tidak berbakti kepada orang tua aku, dan bagi kamu aku selalu lalai. Meskipun emosi ini nyata, itu lebih merupakan rasa tugas, karena aku tersentuh. Jiwa orang tua Wang Lin keluar dari alisnya. Mereka dengan lembut menatapnya saat mereka perlahan menghilang. Mereka tidak mati tetapi memasuki dunia kehidupan yang berbeda. Little White, di mana paman? Yoru sedang duduk di punggung Little White dengan seikat buah-buahan di tangannya. Little White mengguncang tubuhnya yang besar kepala dan menggeram sebagai tanggapan. Sejak Yoru bangun setahun yang lalu, dia belum melihat Wang Lin. Hanya Little White yang menemaninya. Little White saat ini membawa Yoru saat mereka berjalan melalui pegunungan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Little White menggeram pelan ketika ia mundur beberapa kaki. Tanah mulai bergetar lebih keras dan kemudian tiba-tiba makhluk hidup yang tampak seperti cacing tetapi berkali-kali lebih besar muncul dari tanah. Itu mengeluarkan raungan dan mengarahkan kepalanya ke Yoru. Bagian dari makhluk yang berada di atas tanah ini sudah lebih dari 100 kaki tingginya. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memiliki bagian seperti bambu. Itu tampak sangat menakutkan. Namun tidak ada rasa takut di wajah Yoru, sebaliknya, ada beberapa kegembiraan. Dia membuang buah-buahan itu, memukul kepala Little White,
dan berkata, "Little White, kamu harus melihat dengan cermat. Apakah kita dapat menemukan paman atau tidak tergantung pada ini." Little White memutar matanya dan meraung pada cacing raksasa. Cacing yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Terharu, itu membuka mulutnya yang besar dan menyerbu ke arah Yoru. Itu bergerak sangat cepat dan mereka bisa mencium bau amisnya saat mendekat. Ada juga gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Jika seseorang tertangkap oleh mulut itu, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tidak ada jejak rasa takut di wajah Yoru. Dia malah menjadi semakin bersemangat. Matanya yang besar bahkan tidak melihat cacing raksasa itu dan malah mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bahkan si putih kecil tidak mundur lagi. Ada sedikit ejekan di matanya. Tepat pada saat cacing raksasa itu menyerbu, sesosok raksasa muncul di langit. Sosok ini mengeluarkan suara berdengung dan kemudian tiba di samping Yoru dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu adalah nyamuk raksasa. Mulutnya yang tajam cepat menusuk cacing itu. Dengan ayunan, seluruh tubuh cacing diseret keluar dari bawah tanah dan dilemparkan ke udara. Pada saat ini, nyamuk bergerak lagi dan dalam sekejap menusukkan mulutnya yang tajam ke kepala cacing. Kemudian semua darah cacing tersedot oleh nyamuk. Nyamuk melemparkan cacing ke samping, lalu dia memandang Yoru dan Little White sebelum terbang ke kejauhan. Yoru dengan cepat berteriak, "Little White, kejar, cepat, kejar!" Little White tidak ragu-ragu dan segera mulai berlari. Wang Lin mengeluarkan nyamuk buas 1 tahun yang lalu untuk melindungi Yoru. Dia tidak ingin melihat Yoru, tapi dia tidak akan meninggalkannya sendirian di bulan yang berbahaya ini. Selama setahun terakhir ini, nyamuk telah menyelamatkan Yoru berkali-kali. Awalnya Yoru takut pada nyamuk, tapi sekarang dia merasakan keakraban padanya. Setiap kali dia melihatnya, rasanya seperti dia melihat Wang Lin. Dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi setahun yang lalu dan dia juga tidak memiliki ingatan memiliki jiwa yang baru lahir di tubuhnya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Wang Lin menghapus kenangan itu ketika dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Yoru adalah anak yang tidak bersalah, dia seharusnya tidak harus menderita untuk kebangkitan Limuan yang gagal. Wang Lin bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain dalam kemarahan, dan dia ingin membiarkannya hidup sepenuhnya. Namun, hati Wang Lin masih memikirkan apa yang terjadi setahun yang lalu, jadi dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin menghadapi Yoru. Perasaan ini sangat rumit baginya. Yoru merasa sangat buruk karena tidak dapat melihat paman, jadi dia memulai perjalanannya untuk menemukannya. Bulan sangat kecil untuk Wang Lin tetapi sangat besar untuknya. Selama tahun ini, dia dan Little White telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari setengah bulan. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sekali, dia merasa seperti semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, Little White jauh terlalu lambat dibandingkan dengan nyamuk, sehingga sosok nyamuk segera menghilang ke kejauhan. Namun, Yoru tahu bahwa saat dia menghadapi bahaya lagi, nyamuk besar itu akan bergegas. HMPH, nyamuk besar itu terbang terlalu cepat. Little White, kau terlalu lambat. Yoru cemberut saat dia melihat ke langit. Little White mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan keluhan. Dia berpikir, nyamuk itu terbang di langit. Jika itu berlari di tanah, aku pasti akan lebih cepat. Yoru akan terus berbicara ketika angin lembut mendarat padanya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Yoru terkejut ketika dia melihat sekeliling dan berbisik, "Little White, bukankah menurutmu ini aneh? Setiap 3 hingga 5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali mendarat di tubuhku, aku merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku dan kemudian aku tidak akan merasa lapar bahkan jika aku tidak makan."
Little White menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan geraman rendah sebagai tanggapan. Perjalanan Yoru berlanjut. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Wang Lin berada di puncak gunung dengan indera ilahi yang ditarik. Selama tahun terakhir ini, meskipun dia sudah gila, dia tidak melupakan keselamatan Yoru. Dia akan menyebarkan perasaan ilahi setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Yoru dan kemudian mengirimkan energi spiritual ke tubuhnya untuk mencegahnya kelaparan. Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah langit. Matanya saat ini sangat cerah. Wang Lin belum pernah memiliki tatapan seperti ini sebelumnya. Itu adalah tatapan yang dapat menembus hati dan melihat melalui hidup dan mati. Jadi wilayah kehidupan dan kematian adalah seperti ini. Hal-hal di dunia ini, jika aku ingin mengenalikan mereka, maka aku bisa. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan semua awan di depannya berkumpul ke telapak tangannya. Segera, bola kecil yang terbuat dari awan muncul di tangannya. Bola awan ini dipenuhi dengan kilat. Merasakan kekuatan besar di dalam bola, Wang Lin mengeluarkan napas. Meskipun bola awan ini tidak bisa menghancurkan langit, itu bisa membunuh kultivator formasi jiwa manapun. Jika transformasi jiwa Li Yuanfeng dihidupkan kembali, dia akan dihancurkan oleh bola ini juga. Domain hidup dan mati telah selesai dan kultivasi aku telah menembus tahap formasi jiwa. Aku hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Aku sudah mengambil setengah dari langkah itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bola awan menghilang. Aku harus bersiap-siap untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin tenang. Kultivator transformasi jiwa dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dikatakan bahwa para kultivator transformasi jiwa dicari oleh banyak orang di planet kultivasi apapun. Leluhur klan setan raksasa hanya pada tahap awal transformasi jiwa, tetapi memungkinkannya untuk mengendalikan seluruh klan dan menjadi milik mereka. Pemimpin Li Yuanfeng dibesarkan ke tahap transformasi jiwa dengan paksa tetapi menjadi pilar Sueyu. Orang bisa melihat nilai seorang kultivator transformasi jiwa. Bagaimanapun, monster tua ascendant selalu dalam kultivasi pintu tertutup dan jumlahnya terlalu sedikit. Dengan demikian, kultivator transformasi jiwa menjadi tulang punggung nyata dari kekuatan apapun. Jika kita menaruhnya dalam konteks dunia seni bela diri fana, mereka akan menjadi ahli kelas atas yang dikagumi oleh semua orang. Di antara para peladang, arti penting dari orang-orang ini diperkuat oleh lebih dari 1000 kali lipat. Ini adalah kultivator transformasi jiwa. Bahkan Tian Yunzi tidak pernah menyangka bahwa kultivator kecil yang memiliki perasaan baik tentang dia yang berada di tepi tahap formasi jiwa akan bersiap untuk memasuki tahap transformasi jiwa hanya 200 tahun kemudian. Jika Tian Yunzi tahu ini, maka Wang Lin tidak hanya menjadi murid kehormatan selama 100 tahun, dia akan menjadi murid sejati dengan hak istimewa tertentu. Situ, begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kekuatan untuk membangunkanmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menunjuk alisnya. Tak lama setelah itu, tubuhnya mulai menghilang ketika dia masuk ke dalam surga menantang manik-manik. Di dalam surga menantang manik, jiwa besar Situ Nan mengambang di sana. Wang Lin muncul di sebelahnya dan diam-diam menatapnya. Setelah menyerap kedua lengan, jiwa Situ Nan tidak lagi transparan, sekarang lebih solid. Jiwanya memberi tekanan kuat. Tekanan ini beberapa kali lebih kuat daripada leluhur Dutian. Situ, Wang Lin diam-diam menatap Situ Nan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul di bagian timur surga yang menantang manik. Ada Naschen Soul lain di sini. Namun, mata Naschen Soul ini tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Dia dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memasuki jiwanya untuk memberinya energi. Wan Er, mata Wang Lin menjadi lembut.
Cairan roh di sekitar Wan Er adalah yang embun dari surga menentang manik. Wang Lin telah mengumpulkan embun ini selama setahun terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki Nascent Soul milik Lim Wan, dan seiring berjalannya waktu, itu akan membuat Nascent Soul-nya semakin kuat. Wan Er, kamu menungguku selama 300 tahun. Aku, Wang Lin, tidak punya cara untuk membalas kamu. Aku akan melindungi Nascent Soul kamu sampai kamu terbangun, sampai kematian aku. Wang Lin memandang Nascent Soul Lim Wan untuk waktu yang sangat lama. Jika semua yang aku lakukan dapat ditukar dengan kesempatan di sebuah mukjizat, maka aku akan menunggu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai kematian aku. Kenangan seperti air di telapak tangan kamu. Tidak masalah apakah tangan kamu terbuka atau jika dipegang erat, itu akan bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Namun, kesejukan airnya tak terlupakan. Wang Lin berjalan dan mencium dahinya dengan lembut. Kehangatannya perlahan-lahan ditransmisikan ke Wan Er. Tubuh Wan Er gemetar. Dia merasakan bibir Wang Lin dan kehangatannya. Kehangatan ini mengandung kegembiraan yang tak dapat dilawan, panggilan tanpa suara, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Cinta itu seperti sungai. Pantai kiri adalah tawariang yang dapat mencerahkan kesedihan 1000 tahun dan pantai kanan adalah keheningan abadi yang bertahan di bawah cahaya lilin. Apa yang mengalir di antara mereka adalah bertahun-tahun memudar kesepian. Wang Lin berbalik dan meninggalkan surga menantang manik-manik. Meskipun ia meninggalkan surga yang menentang manik, hatinya tetap ada di sana untuk selamanya. Di puncak gunung, di bawah cahaya bintang di tengah malam, sosok kesepian di bawah hujan tampaknya seperti itu. Akan dihancurkan oleh angin. Kesedihan yang tidak menentu adalah apa yang selalu terhempas oleh angin, tetapi kesepian karena tidak memiliki keluarga atau teman adalah api yang tidak dapat dipadamkan oleh angin. Sosok yang kesepian mengangkat wajahnya yang terstruktur dengan baik untuk menghadapi kegelapan di langit, untuk menghadapi kecerahan bintang-bintang. Di sana ia melihat sosok seorang wanita yang selamanya akan tetap berada di hatinya. Perjalanan Yoru untuk menemukan paman berlanjut. Dia tidak tahu mengapa paman pergi, jadi dia ingin menemukan Wang Lin dan menanyakan alasannya. Saat ini, Wang Lin berada di puncak gunung dengan semua giok langit yang dimilikinya. Tanah di sekelilingnya. Saat duduk di tengah-tengah lingkaran, dia mengesampingkan semua pikiran lain dalam pikirannya dan berkonsentrasi untuk berkultivasi. Tingkat kultivasi Wang Lin saat ini telah mencapai puncak tahap formasi jiwa dan domainnya telah mencapai penyelesaian, jadi sekarang dia perlu melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua kultivator. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, domain mereka dapat terwujud, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka akan dapat menyerap energi spiritual celestial. Ini berarti bahwa semua teknik dan mantra mereka akan mengandung energi spiritual celestial, menjadikannya jauh lebih kuat. Di zaman kuno, sebelum alam surgawi runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa bukanlah pemandangan yang langka. Namun, sekarang setelah alam surgawi telah runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa adalah pembangkit tenaga listrik. Kunci untuk menembus dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah giok langit. Semakin banyak jes surgawi, semakin padat energi spiritual celestial akan dan oleh karena itu kesempatan untuk menembus ke transformasi jiwa akan lebih tinggi. Tentu saja, domain seseorang memainkan peran besar dalam mencapai tahap transformasi jiwa juga. Jika domain seseorang tidak mencapai penyelesaian, maka orang itu tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman tentang hukum langit sangat penting bagi seorang kultivator transformasi jiwa.
Pemahaman Wang Lin tentang hukum surga berbeda dari yang lain. Setelah melihat bahwa utusan surga itu adalah dewa kuno, ia mengembangkan sedikit keraguan. Apa hukum surga? Pemahaman Wang Lin sebelumnya adalah bahwa surga, hukum adalah hukum alam yang selalu ada, seperti hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan hukum langit. Kultivator hanya melawan hukum langit dan membebaskan diri darinya. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka dapat mengganti atau mengendalikan hukum surga. Namun, setelah Wang Lin melihat dewa kuno, pemahamannya tentang hukum surga mengalami perubahan yang halus. Ada misteri di hadapannya, tetapi dengan pemahamannya saat ini, dia tidak bisa memahami semua itu. Hukum surga menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap energi spiritual celestial dari giok langit di sekitarnya. Ketika Wang Lin pergi ke alam celestial, ia bisa mendapatkan beberapa giok celestial. Jet langit ini menjadi kekuatan pendorong bagi Wang Lin untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat ini, gelombang kuat energi spiritual celestial memasuki tubuh Wang Lin. Dibandingkan dengan beberapa kali terakhir ia menyerap energi spiritual celestial, kali ini jauh lebih tidak menyakitkan. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam dirinya dan menekan energi spiritual di tubuhnya. Dua kekuatan yang berbeda seperti api dan air ketika mereka memulai pertempuran hidup dan mati di tubuhnya. Tubuh Wang Lin memiliki banyak energi spiritual, jadi pada awalnya, ketika hanya sedikit energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, itu segera dipukul mundur. Namun, seiring berjalannya waktu dan lebih banyak energi spiritual celestial memasuki tubuhnya, energi spiritual tidak bisa lagi menahan energi spiritual celestial. Meskipun masih ada lebih banyak energi spiritual daripada energi spiritual celestial, perbedaan dalam kualitasnya terlalu tinggi. Seutas energi spiritual celestial sama dengan semua energi spiritual seorang kultivator formasi inti. Akibatnya, energi spiritual secara alami didorong kembali. Ketika formasi jiwa kultivator menjadi kultivator transformasi jiwa, energi spiritual mereka akan melalui salah satu dari dua jenis perubahan. Yang pertama adalah semua energi spiritual didorong keluar dari tubuh seseorang dan kemudian, ketika itu hanya mengandung energi spiritual celestial, tubuh mengubah dan menerobos ke transformasi jiwa. Metode ini relatif mudah dan itu apa yang kebanyakan kultivator pilih untuk lakukan. Namun, semua energi spiritual itu terbuang sia-sia dan harus dipupuk kembali. Selain itu, kultivasi mereka pada tahap awal transformasi jiwa pada akhirnya menjadi tidak stabil. Metode ini juga mengharuskan seorang kultivator untuk masuk ke kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun untuk menyesuaikan tubuh mereka. Metode kedua adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh seseorang hingga mencapai kualitas yang sama dengan energi spiritual celestial. Metode ini sangat sulit karena energi spiritual perlu disempurnakan terus-menerus. Tetapi begitu berhasil, ia memberi seseorang keuntungan besar selama tahap awal transformasi jiwa. Seseorang tidak perlu pergi ke kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun dan mereka masih akan memiliki hasil yang sama. Keuntungan dari metode kedua adalah menghemat 100 tahun penanaman pintu tertutup dan tentu saja ini meningkatkan kecepatan penanaman banyak. Wang Lin memilih metode kedua. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk masuk ke dalam kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun. Energi spiritual di tubuhnya sedang dikompresi oleh energi spiritual celestial. Energi spiritual terkompresi kemudian perlahan-lahan berkumpul di dantain ini. Selanjutnya, energi spiritual celestial akan mengalir melalui pembuluh darah di sekitar tariannya. Ini adalah proses transformasi. Energi spiritual celestial seperti penggilingan energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin untuk memurnikannya sampai pada titik yang bisa menyatu dengan energi spiritual celestial.
Proses ini sangat lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin masih belum bergerak. 2 dari giok langit di sekelilingnya telah berubah menjadi abu-abu dan beberapa dari mereka sudah hancur. Tidak cukup, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tampaknya ada energi spiritual surgawi yang bergerak di dalam matanya. Saat ini ia terlihat seperti celestial. Meskipun jumlah giok celestial yang tidak bisa dibandingkan dengan yang dimiliki sekte besar masih banyak. Tetapi melihat sekarang, itu masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia hanya melewati 1% dari transformasi, dan energi spiritual di tubuhnya hanya terkompresi tetapi tidak menyatu belum. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran ada begitu sedikit kultivator transformasi jiwa. Jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah sesuatu yang bahkan beberapa sekte besar tidak dapat tangani. Tidak heran. Leluhur klan setan raksasa menggunakan sumber daya dari seluruh klan dan semua giok langit yang dibawa Chihu untuk akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa. Ini hanya berhasil karena klan setan raksasa juga memiliki stok besar giok langit sejak klan mereka pindah ke planet Suzaku. Sebenarnya, nenek moyang klan setan raksasa bisa mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu yang lama lalu, tetapi mereka hanya tidak memiliki cukup giok langit, jadi itu ditunda sampai baru-baru ini. Harus dikatakan bahwa giok langit tidak semata-mata digunakan untuk menerobos tahap formasi jiwa ke jiwa tahap transformasi. Setelah seorang kultivator berada di atas tahap transformasi jiwa, mereka membutuhkan giok langit untuk bertarung, menyembuhkan, dan bahkan untuk memperbaiki harta. Rumor mengatakan bahwa jumlah giok langit yang diperlukan untuk mencapai tahap ascendan adalah puluhan ribuan kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Kemudian untuk level di atas itu, jumlahnya tidak terbayangkan. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan jade surgawi adalah alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, urat langit menghilang, menyebabkan jumlah giok langit menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah membayangkan nilai giok langit. Di dunia kultivasi saat ini, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit kultivator tingkat tinggi akan semakin sulit menemukan sumber daya untuk dibudidayakan. 1 bulan kemudian, semua giok langit Wang Lin telah hancur dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Dia harus menghentikan penyerapannya. Pagoda itu memiliki banyak energi spiritual celestial, tapi karena aku berjanji pada Youyi bahwa aku akan melindungi mayat celestial, aku tidak dapat memiliki gagasan tentang pagoda. Wang Lin berdiri dan melihat ke kejauhan. Perasaan ilahinya menyebar dan menutupi sebagian besar bulan. Setelah menyelesaikan 1% dari konversi, indera ilahinya juga lebih kuat. Sekte pemurnian jiwa harus memiliki banyak batu celestial yang diselamatkan. Sekte lainnya hampir pasti memiliki beberapa juga. Aku tidak bisa tanya, jadi aku harus mencuri mereka. Aku harus mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin menyala dan kemudian tubuhnya menghilang. Yoru tidak bersemangat. Saat mengendarai Little White, dia melihat dataran luas di depannya. Meninggalkan aku sendirian di sini sementara dia pergi untuk melakukan apa yang dewa tahu, apa itu sangat menyebalkan. Yoru memegang buah di tangannya dan menggigit besar. Little Ruer. Suara yang familiar masuk ke telinga Yoru. Dia kaget dan segera berbalik. Di belakangnya, sosok akrab Wang Lin perlahan muncul. Paman! Wajah Yoru dipenuhi dengan sukacita saat dia melompat dari Little White. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melompat ke pelukannya. Yoru bukan lagi seorang gadis kecil, saat ini dia sudah berusia 20 tahun. Paman, kemana kamu pergi? Kamu meninggalkanku sendirian. Mata Yoru memerah. Di mata Wang Lin,
dia masih anak-anak. Dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan matanya mengandung sedikit emosi yang kompleks saat dia tersenyum. Paman keluar untuk menangani beberapa masalah dan sekarang aku sudah selesai. Little Ruer, apakah kamu merindukan orang tua kamu? Aku akan membawamu pulang. Yoru menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, kita akan pergi? Oke. Wang Lin memandang Yoru. Dia secara pribadi menyaksikan anak ini tumbuh seperti Danyu. Dia menampar tasnya untuk dipegang dan pagoda itu terbang keluar dan mendarat di samping. Setelah Yoru melihat pagoda, dia cemberut dan berkata, Paman, aku ingat ketika aku masih kecil aku hampir mati kelaparan di dalam pagoda. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar buah-buahan dari bulan memenuhi pagoda. Setelah Yoru dan Little White memasuki pagoda, Wang Lin melihat ke arah langit. Sebuah titik hitam perlahan-lahan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai terungkap sebagai binatang buas. Itu mengeluarkan suara gemuruh saat mendarat di hadapan Wang Lin dengan sukacita di matanya. Mulutnya yang besar menjilat Wang Lin. Itu jelas sangat merindukan Wang Lin. Ayo pergi, kita akan pulang. Wang Lin menepuk binatang nyamuk sebelum melompat di punggungnya. Binatang buas mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian menerjang ke langit. Dalam kehampaan, Wang Lin mengambil kompas bintang dan menyingkirkan nyamuk ketika ia terbang menuju planet Suzaku. Jade langit, aku butuh giok langit. Mata Wang Lin berbinar ketika kompas bintang terbang ke arah planet Suzaku seperti kilat. Bulan tidak pernah jauh dari planet Suzaku. Jadi setelah hanya setengah bulan, planet Suzaku sudah ada sebelum Wang Lin. Apa ini? Wang Lin mengerutkan kening setelah memindai planet Suzaku. Dia bisa merasakan aura yang kuat dari planet ini. Aura ini berasal dari tanaman raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Ini adalah klan abadi yang dipercaya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia masuk ke planet Suzaku seperti meteor. Melewati atmosfer planet ini, kompas bintang turun sebagai secepat kilat. Dia melihat sekitar 10 kultivator dalam pertempuran hidup dan mati tidak jauh dan dia tahu salah satu dari mereka. Wang Zuo, mata Wang Lin menjadi serius saat ia dituduh seperti kilat. Meskipun penampilan Wang Zuo adalah penampilan seorang pria tua, Wang Lin sekilas masih bisa mengenalinya. Hati Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Sepanjang jalan, lebih dari setengah dari selusin kelompok mereka telah meninggal. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasa bayangan kematian semakin gelap dan semakin gelap. Negara-negara di sekitarnya telah kalah, mereka dihancurkan atau menjadi pengikut klan Forsaken Immortal. Negara-negara kultivasi peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi Forsaken. Mereka hanyalah tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan mereka yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negara kultivasi peringkat 3. Pada awalnya mereka hanya mengirim beberapa kultivator formasi jiwa tahap awal, tetapi saat perang berkecamuk, mereka menarik semua utusan mereka dan sepenuhnya menyerah pada peringkat 3 negara kultivasi. Di mata negara dari Suzaku, kultivator Nation Soul terlalu lemah. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat sesama anggota sekte lainnya mati. Dia menyaksikan 4 anggota Forsaken Immortal Clan yang jelas memiliki kekuatan kultivator inti formasi tahap akhir tidak membunuh mereka, tetapi malah mengejar mereka sekitar. Tepat pada saat ini, sebuah meteor berlari melintasi dari langit, mengeluarkan aura yang menakutkan. 4 anggota Forsaken Immortal Clan terkejut dan segera melihat ke atas. Dalam sekejap, meteor menghilang dan seseorang dengan rambut putih panjang datang dari kejauhan dengan hanya beberapa langkah. Ekspresi keempat anggota Forsaken Immortal Clan berubah. Mereka berempat menyadari bahwa pria berambut putih ini mengeluarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya pernah merasakan aura semacam ini dari dukun 7 daun di klan mereka.
Transformasi jiwa, salah satu dari 4 anggota klan Forsaken gemetar dan berseru. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. 3 lainnya dengan cepat mengikutinya. Mata Wang Lin dingin ketika dia menampar tasnya untuk membiarkan nyamuk itu keluar. Nyamuk bahkan tidak menunggu pesanan sebelum pengisian setelah 4. Jeritan terdengar dari kejauhan saat mereka berempat makan malam untuk nyamuk. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Zuo dan rekannya benar-benar tercengang. Wang Lin berbalik ke arah Wang Zuo dan tersenyum. Wang Zuo, apakah kamu mengenali aku? Senior, kamu, itu kamu? Wang Zuo terkejut dan langsung mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Hengyu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun dan kamu telah mencapai tahap akhir formasi inti. Itu layak untuk dirayakan. Lupakan saja, aku akan membantumu menerobos ke tahap Nascent Soul. Dengan itu, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis Wang Zuo. Segel dalam pikiran Wang Zuo telah dihapus karena semua kenangan kehidupan masa lalunya membanjiri dirinya, menyebabkan dia pingsan. Wang Lin dengan lembut menatap anggota pengikut sekte Wang Zuo. Mereka semua kecuali satu berada pada tahap awal formasi inti sementara orang terakhir berada di tahap pertengahan. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang telah ditinggalkan Wang Lin. Wang Lin bertanya, di mana kalian pergi? Orang yang memiliki benih roh adalah pria tua. Tubuhnya bergetar ketika Wang Lin memandangnya dan dia berkata, sekitar 10 dari kita junior dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun, mereka kalah dari Forsaken Immortal Clan, jadi kita membunuh jalan kembali ke Zhao. Wang Lin menampar tasnya memegang. Sebuah batu giok terbang keluar dan dia menyuntikkan sedikit domainnya di dalamnya. Dia melemparkan batu giok ke orang tua itu dan berkata, ambil batu giok ini. Itu bisa membuat kalian aman sampai kamu mencapai Shao. Pergi. Pria tua itu memegang batu giok seperti harta dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, giok ini adalah hidupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Wang Lin menghilang. Haluan ini dengan itikat baik tanpa pemikiran lain. Seorang pria kekar setengah baya di samping dengan hati-hati bertanya, Paman bela diri, siapa yang senior? Pria tua itu mata penuh dengan kenangan ketika dia berkata, dia adalah negaraku satu-satunya kultivator formasi jiwa Zhao. Penanam formasi jiwa, dia adalah seseorang dari Zhao? Pria paruh baya itu mengambil kedalaman napas. Hehe, kamu seharusnya sudah mendengar namanya sebelumnya. Pria tua itu pergi dan anggota sekte lainnya dengan cepat mengikuti. Wang Lin. Namanya Wang Lin. Saat kata-kata Wang Lin keluar, semua orang, termasuk pria kekar itu, gemetar dan mata mereka dipenuhi teror. In dunia kultivasi Zhao, nama Wang Lin melambangkan niat membunuh yang menusuk surga dan bencana yang mengakhiri dunia. Pada hari itu, darah mengalir seperti sungai dan tanah Zhao diwarnai merah dari darah. Tidak ada yang bisa melupakan hari itu. Bahkan sampai hari ini, musibah yang dihadapi keluarga Teng masih diturunkan di dunia kultivasi Zhao. Itu selamanya tetap berada di hati orang-orang dan menjadi tujuan banyak kultivator muda. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan-lahan terbangun. Awalnya matanya dipenuhi kebingungan, tetapi perlahan-lahan menghilang. Lalu dia dengan tenang melihat sosok putih yang berdiri di sampingnya. Wang Lin, sebuah suara pahit datang dari Wang Zuo. Wang Zuo. Wang Lin berbalik dan tersenyum. Wang Zuo menatap Wang Lin ketika ingatan masa lalu mengalir ke kepalanya sampai saat istrinya meninggal dengan tangannya. Lalu dia menghela nafas.
Terima kasih. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kamu dan aku yang tersisa dari klan Wang tua. Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Wang Zuo ragu-ragu sedikit kemudian bertanya, kamu, tingkat kultivasi kamu sekarang, bisakah kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa? Aku belum mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin melihat ke kejauhan. Waktu berlalu begitu cepat. Aku masih ingat kita di Heng Yu Sekte, sayangnya. Wang Zuo menghela nafas. Mata Wang Lin menyala dan dia bertanya, Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana Forsaken Immortal Clan muncul di sini? Wang Zuo terkejut dan bertanya, kamu tidak tahu? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak berada di planet Suzaku selama 7 tahun terakhir. Hati Wang Zuo bergetar. Meskipun Wang Lin dengan santai mengatakannya, itu terdengar gila baginya. Tidak di planet Suzaku. Itu berarti bahwa kultivasi Wang Lin dapat menembus atmosfer. Wang Zuo mengambil napas dalam-dalam dan memberitahu Wang Lin semua yang dia tahu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya kacau. Forsaken Immortal Clan telah menginvasi dan hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah jatuh. Negara kultivasi peringkat 4 juga tidak aman. Negara Suzaku melawan dengan kekuatan penuh, tetapi mereka masih didorong kembali. Mayat sekte membantu klan abadi yang diperkuat dengan kekuatan penuh dan 5 negara kultivasi peringkat 4 telah mengkhianati Suzaku. Klan abadi yang sudah huni sudah menduduki setengah dari planet Suzaku. Wang Zuo berkata, rumor mengatakan bahwa klan abadi yang terkirim mengirim 9 orang dan 5 identitas mereka telah terungkap. Masih ada 4 yang tersisa, tetapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka harus berada di peringkat 5 atau negara kultivasi yang lebih tinggi dan mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Wang Lin merenung. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun singkat perubahan besar akan terjadi. Sekte pemurnian jiwa, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Zuo sebagian besar adalah rumor dan bukan fakta, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Zuo merenung sedikit dan perlahan bertanya, Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkannya dari bahaya? Juga, keluarga Wang kami masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Dalam beberapa tahun terakhir ini, aku diam-diam merawat mereka. Aku berharap bahwa manusia tidak akan terlibat dalam perang, tetapi ketika aku pergi, aku mendengar bahwa klan Immortal Corcel sedang mencari manusia dengan akar roh. Aku khawatir bahwa keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar semangat yang akan menarik perhatian Immortal Forsaken Clan. Sedihnya, aku belum pernah di rumah selama bertahun-tahun, jadi aku tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga. Planet Suzaku, negara Zhao, malam hujan. Sebuah kereta kuda berlari menjauh di luar ibu kota Zhao. Seorang pria pemberani duduk di depan kereta dan menjentikkan cambuknya. Ya. Dia tampak sangat cemas dan terus mencari di belakangnya. Ketika kuda-kuda itu merasakan sakit dari cambuk, mereka mengeluarkan suara meringkik dan berlari lebih cepat. Ibu, kemana kita pergi? Suara lembut seorang anak datang dari dalam kereta. Ibu akan membawamu ke rumah leluhur kami. Hanya UR yang aman, sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak dari dalam kereta. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan. Anak bernama UR terus berkata, Ibu, aku sedang belajar dengan pangeran ketiga kemarin dan dia mengatakan kepada aku bahwa Zhao sangat berbahaya sekarang. Sepertinya seseorang berkelahi dengan makhluk-makhluk abadi itu. Ibu, apakah seperti itu? UR, istirahatlah. Jangan banyak bertanya.
suara lelaki yang dalam datang dari dalam gerbong. Ada 3 orang di dalam gerbong, pasangan dan anak mereka. Wanita itu mengenakan gaun pengadilan. Dia sangat cantik dan titik kecantikan di sudut mulutnya memberinya pesona lebih. Jubah pria itu terbuat dari kulit ular sanca. Dia mengeluarkan aura yang menindas tanpa marah. Dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia mendapatkan aura tertentu. Adapun anak itu, dia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, pipinya agak merah muda, dan kulitnya sangat putih. Dia sangat imut. Bagian dalam kereta tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah si pengemudi berteriak dan suara hujan. UR patuh mengangguk. Dia merasa lelah, jadi dia perlahan tertidur di lengan wanita itu. Tuanku, UR, mata wanita itu memerah dan tidak bisa melanjutkan. Pria itu membiarkan mendesah dan perlahan berkata, semua makhluk abadi di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk mempersiapkan pertempuran. Para penjajah sangat kuat, dan sejauh yang aku tahu, para dewa Zhao dikalahkan dan telah berkumpul di satu tempat. Wanita itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, mengapa orang-orang mencari di mana-mana untuk anak-anak? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Tadi malam, aku diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Aku khawatir mereka punya rencana besar. Sayang, jika hanya kakek buyut ada di sini, semuanya akan lebih baik. Mata wanita itu berbinar ketika dia berkata, kakek buyut adalah orang yang aneh, bahkan para makhluk abadi lainnya di ibu kota harus menghormati dia. Sedihnya, kita tidak dapat menemukannya. Aku khawatir kakek buyut tidak punya waktu untuk peduli dengan kita. Sektenya mungkin telah diserang oleh para penyerbu juga. Sekarang satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah leluhur. Pria itu menghela nafas ketika pandangannya jatuh pada anak itu. Di dalam ibu kota, 3 anak sudah dibawa pergi oleh penjajah. Apakah mereka hidup atau mati tidak pasti. UR adalah yang keempat dan pria ini telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu memandangi anak yang sedang tidur dan berbisik, Tuanku, apa yang istimewa dari rumah leluhur? Pria itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Hanya seorang leluhur abadi yang pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika keluarga Wang aku menghadapi bencana besar, datanglah ke rumah leluhur dan oleskan darah keluarga pada sesuatu. Aku diberitahu bahwa hal itu dapat menyelamatkan hidup kita. Wanita itu terkejut. Dia telah menikah dengannya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah mendengar hal ini. Dikatakan bahwa sebelum keluarga Wang aku memasuki ibu kota, kali yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari kakek buyut muncul. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Rumah leluhur memiliki sesuatu yang ditinggalkannya. Mata pria itu menyala. Bahkan lebih kuat dari kakek buyut. Mata wanita itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia bertanya, apakah itu leluhur abadi masih hidup? Pria itu merenung sedikit dan berkata dengan ragu, kakek buyut telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Leluhur abadi harus bisa hidup lebih lama, jadi dia masih hidup. Mata wanita itu menyala dan dia dengan cepat berkata, jika leluhur abadi itu bisa membantu kita, maka UR akan aman. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Namun, pria itu merenung. Wanita itu dengan cepat bertanya, apa itu? Catatan keluarga Wang aku yang 200 tahun lalu, ada keluarga yang kuat yang ada di dunia fana dan dunia abadi Zhao. Keluarga itu bernama Teng.
keluarga Teng begitu kuat sehingga semua makhluk abadi harus menerima perintah dari mereka dan raja-raja dunia fana harus tunduk kepada mereka. Keluarga Teng adalah musuh bebuyutan dari keluarga Wang aku. Suara pria itu bergema di kereta. Lalu, semalam, keluarga Teng dihabisi, semua anggota keluarga mereka terbunuh. Ada desas-desus bahwa orang yang memusnahkan mereka adalah leluhur abadi. Kereta bergerak sangat cepat dan 3 hari kemudian mereka tiba di sebuah puri. Manor ini tidak terlalu besar. 200 tahun yang lalu, itu masih bagian dari desa sebelum dibeli oleh keluarga Wang. Itu masih tetap sama dengan 200 tahun yang lalu. Setelah kereta berhenti, pria botak, kekar melompat dari kereta dengan ekspresi lelah. Dia membuka pintu dan dengan hormat berkata, "Tuanku, kami telah tiba." Pria itu turun dari kereta dan memandangi Manor dengan sedikit kenangan di matanya. "Selama masa kecilku, aku tinggal di sini selama 1 tahun dengan ayahku." Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu, tetapi tempat ini belum berubah sama sekali. Wanita itu mengikutinya dari kereta. Yu'er membuka mata besarnya ketika dia memandangi istana. "Ikuti aku," kata pria itu dengan nada dalam dan berjalan ke depan. Tidak ada pelayan di istana, hanya beberapa orang tua. Para tetua ini adalah pengikut keluarga Wang yang paling setia. Meskipun mereka semua berambut putih, mata mereka masih dipenuhi dengan kehidupan. Satu pandangan dari mereka dapat menyebabkan hati siapapun bergetar. Pria botak itu merasa ketakutan ketika melihat orang-orang tua ini. Dia merasa seperti salah satu dari mereka bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Matanya tiba-tiba mengunci salah satu pria tua itu. Setelah mengenali benda itu di tangannya, dia terkejut dan segera mengenali siapa lelaki tua itu. Pria tua ini adalah pakar nomor 1 di dunia seni bela diri. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berjalan jauh ke dalam istana. Jauh di dalam adalah rumah yang terlihat sangat normal. Yu'er ingin tahu bertanya, "Ayah, apakah ini rumah leluhur kita?" Pria itu mengangguk. Dia akan berbicara ketika raungan gemuruh datang dari kejauhan. Kemudian 2 pria dengan tato menutupi bagian tubuh mereka tiba-tiba muncul di atas Manor. Salah satu dari mereka dengan muram menatap orang-orang di bawahnya dan berkata, "Kalian benar-benar berlari cepat." Ekspresi pria itu dengan cepat berubah. Dia dengan cepat sampai di depan istrinya dan dengan pahit berkata, "Yang terhormat abadi, pertempuranmu dengan para abadi lainnya, mengapa menyulitkan kita manusia?" Tetua di sekitarnya menatap keduanya di udara dengan mata seperti kilat. Orang dengan ekspresi suram dengan dingin menatap pria itu dan mengulurkan tangan. Tujuannya hari ini adalah anak dengan akar roh. Tepat pada saat ini, semua tetua sekitarnya mengeluarkan raungan dan memblokir pria itu. Namun, tubuh mereka tidak dapat menolak, jadi mereka semua batuk darah dan kemudian dibuang ke samping. Ekspresi pria itu sangat berubah. Dia dengan cepat meraih istri dan anaknya dan menyeret mereka ke rumah leluhur. Setelah memasuki rumah leluhur, keringat dingin menyelimuti dahi pria itu. Matanya memerah saat ia dengan cepat menekan serangkaian tablet, menyebabkan kompartemen rahasia terbuka. Dia segera menggigit jarinya dan menggunakan darah untuk menggambar simbol di kompartemen rahasia. Simbol ini adalah sesuatu yang harus diukir oleh kepala keluarga setiap generasi ketika mereka menjadi kepala keluarga. Tepat pada saat ini, dengan keras, dinding rumah leluhur berubah menjadi debu ketika orang yang tampak suram masuk. Wanita itu berada di depan anaknya dengan ekspresi putus asa pada wajahnya. Pada saat ini, tempat pria itu menggambar simbol melepaskan cahaya misterius dan sepotong batu giok melayang keluar dari kompartemen rahasia. Kekuatan misterius dengan cepat mengelilingi daerah itu.
Ekspresi orang yang tampak suram tiba-tiba berubah. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan dengan cepat mundur. Temannya di udara juga memperhatikan kekuatan misterius dan akan segera menyelidikinya. Tetapi pada saat ini, potongan batu giok itu melintas. Orang yang tampak suram itu mengeluarkan jeritan sengsara saat nadi di dahinya melotot dan dia dengan cepat mundur. Teror memenuhi matanya. Dia bisa merasakan aura destruktif yang datang dari batu giok. Aura ini adalah sesuatu yang bahkan anggota klan 4 daunnya tidak bisa tahan. Tapi begitu giok diaktifkan, orang yang tampak suram tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan tingkat kultivasinya. Temannya yang akan pergi menyelidiki tiba-tiba berhenti dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa merasakan aura bahwa dia tidak punya peluang untuk tidak datang dari dalam rumah. Namun, sebelum dia jauh, batu giok itu melintas sekali lagi. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit, mati. Adegan aneh ini menyebabkan ketiganya di dalam rumah leluhur benar-benar terkejut. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, rumornya benar. Giok yang ditinggalkan Wang Lin di sini berisi sepotong kecil jireamnya. Dengan kultivasinya saat itu, setiap kultivator Naschen Soul akan segera mati sebelum itu. Saat ini, di bagian bawah gunung Hengyu di luar Tian Dao Sekte, sebagian besar kultivator Zhao berkumpul. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mereka memandang ke kejauhan. Mereka semua menatap satu-satunya orang yang mengambang di udara. Sebagian besar dari tubuh orang ini ditutupi oleh tato. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura yang kuat. Suara serak datang dari orang itu. Negeri kultivasi ini memang menarik. Apakah kalian pikir ada harta di sini yang akan memungkinkan kamu untuk membalikkan situasi? Seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari sekte Tian Dao. Dia menatap anggota Forsaken Immortal Clan dengan kebencian di matanya dan berkata, "Kamu bisa mencoba." Orang itu tertawa ketika matanya menyala dan auranya mengungkapkan kekuatan kebenarannya. Tatonya bergerak sampai mereka akhirnya meninggalkan tubuhnya dan membentuk naga yang terbang di sekelilingnya. Aku tidak dikirim ke sini untuk berurusan dengan kamu para kultivator rendahan, aku hanya lewat. Namun, sejak kamu bertanya, sekarang aku ingin melihat harta seperti apa yang membuat kalian sangat percaya diri. Matanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebagai dukun 6 daun, kecuali dia bertemu dengan seorang penanam jiwa tahap akhir, tidak ada orang lain yang mengancamnya. Dia tidak percaya bahwa penanam jiwa tahap akhir akan ada di negara kultivasi peringkat 3 belaka. Dengan satu langkah, dia mendekati sekte Tian Dao. Naga di sekelilingnya semua mengaum dan terbang ke arah sekte Tian Dao. Tato naga bergerak seperti kilat. Semua kultivator yang tersisa dari Zhao menahan napas ketika mereka melihat dan mata mereka semua mengungkapkan cahaya misterius. Ada desas-desus bahwa seorang kultivator asli Zhao mencapai tahap formasi jiwa di sini 200 tahun yang lalu. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah meninggalkan ukiran kayu dan siapapun yang memperolehnya dapat menjadi murid langsungnya. Tempat ukiran kayu itu dikelilingi oleh perasaan ilahi. Jika tidak ada orang yang ditakdirkan, itu tidak akan terbuka. Tapi jika Zhao menghadapi bencana besar, ukiran ini akan melepaskan kekuatan besar. Saat naga mendekat, seluruh gunung Hengyu bergetar ketika ukiran kayu terbang ke langit. Saat ukiran kayu itu muncul, naga yang maju gemetar dan mata pria dari klan Immortal Kegelapan itu mengungkapkan cahaya misterius. Jadi ada harta karun dengan sedikit domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh formasi jiwa petani. Namun, tingkat pembudidayaan formasi jiwa ini terlalu rendah, hanya pada tahap awal formasi jiwa. Bahkan jika dia secara pribadi datang, aku masih bisa membunuhnya di sini, jadi bagaimana mungkin harta menghentikanku?
Setelah lelaki tua dari klan Forsaken Immortal selesai berbicara, cahaya misterius di matanya menghilang dan mereka sekali lagi dipenuhi dengan jijik. Saat dia berbicara, dia menunjuk pada ukiran dengan tangan kanannya. Naga-naga yang menyerbu ke arah ukiran kayu menciptakan ledakan sonik. Para kultivator Zhao yang telah berkumpul di sini semua memandang ke arah ukiran kayu. Ukiran itu adalah simbol harapan dan sangat dihormati di Zhao. Ukiran itu bergetar lembut dan bersinar terang. Kemudian cincin cahaya memanjang darinya dan bertabrakan dengan naga tato. Boom! Boom! Dengan serangkaian poni, tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya, sebagian besar naga tato hancur dan menghilang. Naga tato yang tersisa semuanya menjadi lebih kecil dengan satu ukuran. Para kultivator Zhao semua menjadi bersemangat ketika mereka melihat ini. Apa ini? Ukiran ini memang menarik. Itu akan sia-sia untuk menghancurkannya. Mata anggota Forsaken Immortal Clan menyala saat dia melambaikan tangannya dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato ini berputar di sekitarnya saat dia mengambil langkah dan berjalan maju. Ukiran kayu menyala sekali lagi. Cincin cahaya meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota Forsaken Immortal Clan. Cincin cahaya bergetar hebat, tapi itu tidak bisa menahan dan pada akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi yang terkalahkan tiba di puncak Gunung Hengyu. Dia mengulurkan tangan dan hendak meraih ukiran kayu. Tapi cahaya dari ukiran kayu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga menerangi seluruh area, tetapi penghinaan di mata anggota klan Forsaken Immortal Clan masih sana. Dia mengulurkan tangan dan menekan ukiran kayu. Bahkan jika pemilik kamu secara pribadi datang, aku akan tetap menerimanya ketika aku mau. Pria itu mengambil ukiran kayu, melihat itu, dan tersenyum. Ini memang harta. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Seluruh Gunung Hengyu menjadi sunyi. Semua kultivator diam-diam merenungkan. Simbol harapan mereka begitu mudah diambil. Sepertinya penghancuran Zhao tidak bisa dihindari. Rasa jijik di mata orang tua klan Immortal Clan menjadi lebih kuat saat dia perlahan berkata, "Melihat fakta bahwa aku mendapatkan harta ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian. Menyerah dan menjadi bawahan klan Immortal terkutukku. Aku bisa menjanjikan kepada kamu bahwa itu jauh lebih baik daripada berada di bawah negara Suzaku. Ukiran kayu aku bukanlah sesuatu yang dapat kamu ambil." Suara tenang datang dari kehampaan dan tak lama kemudian, 2 angka muncul. Orang tua Forsaken Immortal Clan tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apa yang membuatnya takut adalah bahwa seseorang dapat menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. 2 orang yang muncul dari kehampaan adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat mereka berdua muncul, beberapa kultivator Zhao mengenali Wang Lin. "Leluhur!" Satu teriakan kegembiraan datang dari para kultivator di bawah ini. Segera, teriakan ini tampaknya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. "Leluhur!" Wang Lin mengeluarkan senyum tipis dan mengangguk. Teriakan itu menjadi semakin keras. Ekspresi pria tua Forsaken Immortal Clan itu sangat jelek. Rasa jijik di matanya telah lama menghilang dan digantikan dengan rasa takut yang mendalam. "Tuan," dia membuka mulut untuk berbicara tetapi segera dipotong oleh Wang Lin. "Kembalikan ukiran kayu aku." Meskipun nada Wang Lin lembut, itu berisi aura yang kuat. Ekspresi orang tua klan Immortal Clan abadi suram. Sekilas, orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam orang ini.
Dia telah mendengar kekuatan ini dari senior di klan. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang kultivator transformasi jiwa. Setelah merenung sedikit, ia melemparkan ukiran kayu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkap ukiran kayu, lelaki tua itu berteriak, "Tato!" meledak. Dalam sekejap mata, sejumlah besar tato datang dari ukiran kayu dan meledak, menciptakan kekuatan yang kuat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk keledakan dengan tangan kanannya. Ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dikompresi menjadi bola kecil. Bola dipenuhi dengan asap dan berisi kekuatan ledakan semua tato itu. Klan Forsaken Immortal lama ekspresi pria sangat berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa serangannya akan dengan mudah diblokir oleh Wang Lin. Transformasi jiwa, dia bergumam pahit pada dirinya sendiri sebelum berbalik tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan kultivator transformasi jiwa. Aku tidak percaya leluhur negara kultivasi peringkat 3 adalah monster tua transformasi jiwa. Bagaimana aku bisa begitu beruntung bertemu dengan orang seperti ini? Saat dia akan pergi, langit menjadi gelap. Suara keras dan merobek bisa terdengar dan keretakan spasial besar muncul untuk memblokir pelariannya. Orang tua ini berhenti ketakutan. "Apakah aku membiarkan kamu pergi?" Wang Lin dengan dingin menatap orang itu sebelum menempatkan akal ilahi baru ke dalam ukiran kayu. Dia melemparkan ukiran kayu dan tenggelam kembali ke Gunung Hengyu. Ekspresi lelaki tua itu suram ketika dia perlahan berkata, "Tuan, sesuai kesepakatan, negara Suzaku menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3 bagi kami untuk menunda serangan kami di peringkat 4 negara kultivasi. Apakah kamu ingin melanggar perjanjian itu?" Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang membuat perjanjian dengan kamu?" "Zhu Kuezi?" Orang tua itu terkejut. Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Karena Pak adalah kultivator formasi jiwa, kamu harus tahu Qian Feng. Dialah yang mewakili Zhu Kuezi dan menandatangani perjanjian dengan tuan muda kami." Qian Feng. Mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mendengar nama ini 2 kali, sekali dari Liu Mei dan yang kedua sekarang. Wang Lin dengan dingin berkata, "Konyol!" Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bola yang berisi kekuatan para ledakan. Bola berubah menjadi bayangan saat terbang ke arah orang tua Forsaken Immortal Clan. Ekspresi pria tua itu sangat berubah saat dia menunjuk alisnya. Lampu hijau bersinar dari dahinya. Sebuah tanaman raksasa dengan 6 daun tumbuh dari cahaya dan bertabrakan dengan bola. Boom! Orang tua itu dipaksa kembali dan mengeluarkan darah. Tidak hanya tanaman yang keluar dari dahinya tidak terluka, itu bersinar lebih terang. Namun, dia tidak ingin bertarung. Saat dia mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu. Dia menggunakan tongkat untuk membuat riak di ruang di depannya dan dia akan mengisi ke dalam riak. Tongkat ungu yang dia gunakan adalah cabang dari pohon reinkarnasi. Forsaken Immortal Clan memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang-cabang pohon reinkarnasi untuk berpindah kembali ke pohon reinkarnasi utama. Mata Wang Lin tenang. Dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Menyerap." Dengan orang tua itu sebagai pusat, semua awan di daerah itu berkumpul untuk membentuk sebuah cincin dan dengan cepat menyusut sampai hanya 30 kaki lebar. Wajah pria tua itu dipenuhi teror. Riak yang berisi kekuatan untuk memindahkannya kehilangan efeknya dan runtuh. Tekanan kuat datang dari semua sisi dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata. Dia merasa keputusasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam ketika tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Dia menekan dadanya dan mencakar 10 garis berdarah.
Sejumlah besar darah menyembur keluar dan kemudian tanaman di dahinya menyerap darah seperti orang gila. Planet ini tumbuh dengan cepat dan mengisi seluruh cincin. Wajah lelaki tua itu sangat keras ketika dia berteriak, "Jika kamu membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat pada kamu. Jika nenek moyang klan aku melihatnya, mereka akan membunuhmu." Urat di dahinya melotot. Meskipun tanaman kehidupannya sudah keluar, masih tidak bisa menahan tekanan yang datang dari cincin itu. Gelombang suara retak bisa terdengar saat cincin selebar 30 kaki menyusut hingga selebar 10 kaki. Cabang-cabang dari tanaman hancur satu persatu. Setiap kali cabang hancur, pria tua itu mengeluarkan darah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tersenyum. "Aku telah membunuh beberapa anggota Forsaken Immortal Clan. Apakah ini kutukan tato yang kamu bicarakan?" Wang Lin menunjuk ke dadanya dan 5 bola gas abu-abu muncul. Kelima bola gas ini membentuk 5 tato yang berkedip-kedip. Ketika dia berusaha mencapai tahap transformasi jiwa, dia merasakan 5 massa gas abu-abu ini tersembunyi di tubuhnya. Mereka biasanya tidak akan membahayakan. Bahkan, mereka membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar. Orang tua itu menatap 5 bola gas abu-abu dan wajahnya berubah pucat. Dia bisa merasakan aura dukun 6 daun dari 5 bola gas abu-abu. Orang yang melemparkan kutukan itu pasti dibunuh oleh orang ini. Wang Lin dengan tenang melirik pria tua itu saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan menutup. Cincin itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian erangan yang menyedihkan. Tanaman dengan 6 daun hancur dan ketika cincin itu menyusut, orang tua itu dihancurkan menjadi bola daging dan darah. Cincin itu menghilang dan bola daging dan darah berubah menjadi awan kabut berdarah. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, membunuh orang ini semudah meniup debu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, wilayahnya berbeda dari para kultivator formasi jiwa lainnya, dan itu sudah mengandung beberapa energi spiritual celestial. Saat ini dia setengah langkah ke tahap transformasi jiwa. Saat dia mendapatkan cukup giok langit, dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, ada terlalu sedikit giok surgawi. Wang Lin melihat di mana lelaki klan Immortal Clan yang mati meninggal dan mulai merenung. Zhu Kuezi tidak akan membuat kesepakatan dengan Forsaken Immortal Clan. Ini aneh. Ada juga Qian Feng. Mata Wang Lin menyala. Semua kultivator di Tiandao Sekte sangat bersemangat. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Pria tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Junior Shen Feng Xiao dari Tiandao Sekte menyapa leluhur." "Nenek moyang yang menyapa." Saat lelaki tua itu selesai berbicara, semua kultivator lainnya juga menyapa Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan leluhurmu." Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan penuh hormat berkata, "Kamu menjadi leluhur semua kultivator di Zhao ketika kamu mencapai tahap formasi jiwa 200 tahun yang lalu di Sekte Tiandao. Aku harap leluhur tidak akan menolak gelar itu." Wang Lin menghela nafas dan memandangi tanah Zhao. Disinilah ia tumbuh dewasa. Sekarang setelah lebih dari 500 tahun berlalu, dia masih ingat masa lalu. Terkadang rasanya seperti 500 tahun terakhir hanyalah mimpi. "Nenek moyang, jika kamu tidak terburu-buru, silakan tinggal di Sekte Tiandao selama beberapa hari sehingga para junior dapat membayar penghormatan mereka." Mata pria tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin merenung sedikit. Pada saat ini, Wang Zuo menghela nafas dan berkata, "Wang Lin, tinggal di Zhao selama beberapa hari. Tidakkah kamu ingin melihat keturunan paman keempat?"
Pria tua itu memandang Wang Zhuo dengan ekspresi kaget. Wang Zhuo adalah salah satu murid paling berbakat dari Tian Dao Sekte, jadi dia secara alami tahu siapa dia. Tetapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Pria tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang salah. Meskipun Wang Zhuo tampak persis sama, matanya bukan lagi mata Wang Zhuo dari Sekte Tian Dao. Mereka sekarang menunjukkan berlalunya waktu. Wang Zhuo tersenyum pada pria tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya dan dia memandang Wang Lin dengan tak percaya. Dia tahu bahwa ini bukan bohong, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur." Sheng Feng Xiao, kamu adalah seorang murid yang secara pribadi aku bawa ke Tian Dao Sek. Saat itu kamu masih muda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Wang Zhuo menghela nafas. Sheng Feng Xiao mengangguk dengan getir. Dia masih mencoba untuk memahami apa yang baru saja dia dengar. Wang Lin tinggal di sekte Tian Dao. Selain beberapa orang dari setiap sekte, semua kultivator yang tersisa dari Zhao kembali ke sekte mereka sendiri. Di sekte Tian Dao, Wang Lin memberi kuliah tentang Dao kepada semua kultivator formasi inti. Ini meninggalkan tanda Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Naschen Soul. Dia melakukan hal yang sama untuk beberapa kultivator Naschen Soul. Dia tidak menahan apapun ketika dia memberitahu mereka tentang pengalamannya ketika mencapai tahap formasi jiwa. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bingung dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zhuo meninggalkan sekte Tian Dao. Sebelum Wang Lin pergi, dia meletakkan formasi untuk sekte Tian Dao. Itu akan mencegah semua kultivator formasi jiwa, hanya kultivator transformasi jiwa yang dapat memecahkannya. Untuk negara kultivasi peringkat 3 yang memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara kultivasi peringkat 5 yang akan memiliki formasi perlindungan sekte yang kuat. Setelah melakukan hal terakhir ini untuk Zhao, Wang Lin tidak lagi khawatir tentang negara yang membesarkannya. Dia kemudian mengikuti Wang Zhuo untuk diam-diam melihat keturunan keluarga Wang. Kemudian, di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Setelah melihat Yu'er, itu mengingatkan Wang Lin pada Danyu dan Yoru ketika mereka masih kecil. Dia merasa melankolis pada saat ini. Wang Zhuo mengambil Yu'er sebagai murid dan mewariskan metode kultivasi padanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil Ji-realm dari Giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan akal ilahinya. Wang Zhuo tidak kembali ke sekte Tian Dao tetapi tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, dia ditempatkan ke seorang wanita hamil di keluarga Wang. Dia secara fisik tetap dekat dengan keluarga Wang dalam kehidupan masa lalunya dan saat ini, jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Dia bermaksud mendedikasikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Masalah dengan negara Zhao telah selesai. Namun, Wang Lin masih punya satu pemikiran tersisa, Heng Yu Sekte. Ini adalah sekte yang membawanya ke jalur kultivasi. Sebelum dia meninggalkan Zhao, dia memutuskan untuk mencari mereka. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan semua gunung dan gua muncul di pikirannya. Dengan gerakan sederhana, tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar gunung yang disebut Gunung Ular Gajah. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi kompleks. Ada formasi di sini. Dia tidak merusak formasi tetapi malah melewatinya dan memasuki gunung. Di dalamnya ada sebuah gua besar. Ketika Wang Lin memasuki gua, ia melihat banyak debu. Tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Ada 3 kata kuno yang diukir pada sepotong besar giok di aula utama. Heng Yu Sekte.
Wang Lin menghela nafas saat dia menyapu debu dan diam-diam menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebar akal ilahi dan berjalan ke samping. Dia merusak formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan giok di atasnya yang melepaskan cahaya redup, hantu. Ada mayat duduk di posisi lotus di sudut. Tulang-tulang itu dalam kondisi yang cukup baik, artinya orang ini jelas telah meninggal karena usia tua. Jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan, menghapus debu di tanah, dan melihat kata-kata yang diukir di sana. Sekte Heng Yu mati bersamaku. Aku telah menganiaya para leluhur, aku telah menganiaya para leluhur. Wang Lin merenung. Dia mengambil langkah mundur, dengan hormat membungkuk, dan berkata, murid Wang Lin menyapa senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok satu persatu dan memindai mereka dengan akal ilahi. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti. Bakat orang tua ini kurang, jadi kultivasi aku tidak akan mencapai tingkat yang tinggi, tetapi aku memiliki pemahaman yang aneh tentang pedang. Seolah-olah hidupku adalah untuk pedang. Namun, aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali akal ilahi aku memasuki pedang, pedang itu hancur setelah satu napas waktu. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah cara yang baik untuk menggambarkan orang tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan akal ilahi aku untuk mengendalikan pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Aku memalukan bagi guruku. Ketika aku berusia 80, aku bermimpi bahwa aku adalah roh pedang yang menyapu tanah. Aku adalah raja di antara pedang. Setelah aku terbangun, pedang dari mimpiku tetap terukir dalam benakku seolah itu adalah pengejaran hidupku, seolah-olah itu adalah kehidupan masa laluku. Aku menyerah mencoba menembus tahap pendirian yayasan dan fokus pada swordsmithing. Gagasan ini sangat kuat sehingga rasanya seperti aku dirasuki. Aku benar-benar terpaku pada hal ini, aku harus membuat pedang ini. Setelah 1 dekade, orang tua ini bahkan rela meminta bahan untuk membuat pedang. Aku telah menciptakan beberapa pedang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang aku inginkan, jadi aku menyerah pada mereka. Tahun ini, Heng Yu Sekte menghadapi bencana besar karena musuh yang kuat menyerang kami, jadi sekte akan segera dihancurkan. Orang tua ini lahir di sekte Heng Yu dan secara alami akan mati di sekte Heng Yu. Orang tua ini membuka tungku untuk terakhir kalinya untuk membuat pedang. Aku kekurangan waktu, jadi aku menyerah pada bahan-bahan berharga dan menggunakan logam fana, lalu aku menciptakan pedang besar. Setelah membuat pedang, tiba-tiba aku merasakan tanda dari langit, jadi aku melapisi pedang itu dengan emas dan segera pedang itu bersinar. Melihat pedang, perasaan yang aku alami dalam mimpiku tiba-tiba kembali padaku. Pada saat itu, aku kembali ke mimpiku dan aku adalah roh pedang ini. Itulah perasaan yang selama ini ku cari. Aku beri nama Wealth Sword. Meskipun nama ini bukan sesuatu yang mewah, itu adalah apa yang aku rasakan. Jiwaku sepertinya sepenuhnya bergabung dengan pedang ini, jadi aku menyerang dan menyelesaikan bencana untuk Heng Yu sekteku. Kemudian, ketika aku pergi, aku meninggalkan teknik pedang di dalam pedang. Aku harap murid-murid masa depan akan memperlakukan pedang dengan baik. Wang Lin meletakkan batu giok dan menutup matanya. Dia gemetar di dalam. Meskipun alasan utama dia datang adalah untuk melihat apa yang terjadi pada sekte Heng Yu, alasan lain adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekayaan roh pedang di kehidupan sebelumnya. Pedang ini persis sama sebagai pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung fragmen roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar. Dia merenung sedikit sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah Jueming. Disinilah tas pegangnya hancur. Saat itu ia harus pergi ke keretakan spasial untuk menemukan sarung pedang. Setelah membuat keretakan spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan. Pedang itu dibuat dari logam biasa, jadi aku tidak tahu apakah itu bisa bertahan dalam keretakan spasial selama 500 tahun. Juga, aku tidak tahu apakah pedang itu dihancurkan bersama dengan tasnya. Sayangnya, tingkat kultivasi aku bahkan tidak cukup tinggi untuk melihat teknik pedang di dalam pedang. Jika tidak, Wang Lin menghela nafas saat ia menyebarkan akal ilahi. Setengah bulan kemudian, Wang Lin berjalan keluar dari keretakan spasial dengan kerutan. Dia tidak menemukan apapun. Aku takut pedang itu sudah dihancurkan. Aku harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak giok langit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam arai transfer kuno dan kemudian dia menghilang dari Zhao. Di negara kultivasi peringkat 4 di sisi barat planet Suzaku. Negara ini sudah diambil alih oleh klan abadi Forsaken dan kultivator negara ini telah menjadi pelayan bagi klan abadi Forsaken. Seseorang yang memakai topi jerami saat ini sedang berdiri di pinggir negara. Dia ditutupi dengan cahaya keemasan. Wang Lin, kau akhirnya kembali. Senior sudah tahu bahwa kamu kembali. Aku harap kamu tidak mengecewakannya. Orang ini menampar tasnya dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Kamu membantu aku membunuh Li Yuanfeng dan menyegel negara Suiyu. Aku, Yo Wutai, tidak punya cara untuk membalasmu selain memberimu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang aku gunakan untuk kehidupan aku. Aku harap kamu dapat memenuhi harapan senior dan melahap hati Dao Liu Mei dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Di sebuah arai transfer kuno di negara Pilu, cahaya terang menyala dan Wang Lin keluar dari sana. Dia segera terbang ke udara dan dibebankan ke sekte pemurnian jiwa. Di sepanjang jalan, Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan melihat banyak kultivator dengan ekspresi yang sangat jelek yang hanya tampaknya menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka hanya akan dengan cepat membalas satu sama lain dan kemudian menuju jalan mereka sendiri. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Lebih dari 10 kultivator yang memiliki indera ilahi mereka terhubung secara misterius sedang menyapu daerah tersebut. Di antara 10 atau lebih kultivator ini, 3 dari mereka berada pada tahap formasi jiwa dan sisanya berada di jiwa Naschen panggung. Mereka tidak menargetkan siapapun secara khusus tetapi tampaknya memeriksa setiap kultivator. Ketika pemindaian mereka datang kepadanya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, jadi dia mengambil langkah dan menghindari indera ilahi mereka. Tidak ada dari mereka yang menyadari ada yang salah, jadi mereka terus menyapu daerah itu. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, jadi dia tiba di luar sekte pemurnian jiwa tak lama setelah itu. Formasi perlindungan sekte sudah diaktifkan. Itu membentuk awan hitam di sekitar sekte, dan awan ini tampak seperti dipenuhi dengan hantu. Gelombang jeritan kadang-kadang datang dari awan. Tempat ini tampak sangat menakutkan, hampir seperti dunia bawah. Tidak ada kultivator pilu yang mau mendekati sini, jadi mereka selalu mengambil jalan memutar di sekitar tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela nafas lega. Ini berarti bahwa segala sesuatu di dalam sekte itu masih aman. Dia mengaktifkan teknik penyegelan jiwa dan membuka mulutnya untuk meludahkan seutas gas hitam yang berubah menjadi bendera jiwa setinggi 30 kaki. Masuk! Wang Lin menunjuk ke arah bendera dan itu dimulai untuk bergerak. Dengan cepat membungkus Wang Lin dan membawanya melalui formasi.
Saat bendera dibebankan ke kabut hitam, fragmen jiwa membuat ruang untuk memungkinkan Wang Lin melewatinya. Kemudian Wang Lin dan bendera menghilang jauh di dalam formasi Soul Refining Sect. Segera setelah itu, awan hitam kembali normal, lorong yang telah dibuka dengan cepat disegel. Tidak ada banyak perubahan sejak Wang Lin terakhir di sini, tetapi tampaknya ada lebih sedikit murid sekarang, hanya 10% dari mereka yang hadir. Melihat kejauhan, dari 9 cincin emas, hanya 3 yang tersisa. Kamu telah kembali, sebuah suara kuno datang dari kosong. Sebuah cincin darah tiba-tiba muncul sebelum Wang Lin dan kemudian Du Tian keluar dari sana. Du Tian tampak lebih tua dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura kematian yang tebal. Saat ini dia tampak sangat berbeda dari terakhir kali Wang Lin melihatnya. Senior, kamu? Mata Wang Lin menjadi serius saat dia memeriksa Du Tian. Dia menghela nafas ketika dia melihat umur Du Tian. Kamu sudah melihatnya. Tidak masalah, aku masih memiliki beberapa tahun kehidupan tersisa. Aku tidak akan mati terlalu cepat. Du Tian tertawa, dan ketika dia tertawa, aura kematian di sekitarnya tampak berkurang. Tidak buruk. Dalam tahun-tahun singkat ini, tingkat kultivasi kamu telah meningkat banyak. Kamu telah mencapai titik di mana kamu harus menyerap energi spiritual celestial dan memurnikan tubuh kamu. Jika kamu memiliki sejumlah besar giok langit, maka hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai tahap transformasi jiwa. Du Tian menatap Wang Lin lebih dekat. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan membuat matanya bersinar terang. Wang Lin merenung sedikit sebelum bertanya, apakah senior memiliki giok langit? Du Tian memandang ke arah langit dan tertawa. Kamu benar-benar cowok mana, Cheng Niu? Kamu kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk giok langit. Jika kamu memiliki cukup banyak bintang surgawi, aku khawatir kamu bahkan tidak akan kembali. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku masih akan kembali untuk bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Mata Du Tian menyala. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan apresiatif dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa adalah milikmu. Fragmen jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Hek, bahkan seluruh sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Jika kamu tidak menyukai tempat ini, kamu bisa menyerah pada sekte pemurnian jiwa di sini, tetapi kamu harus ingat betapa baiknya aku bagi kamu dan kamu harus menepati janji kamu. Orang tua ini hanya ingin kamu berjanji satu hal dan itu adalah untuk menjaga bendera 1 miliar jiwa-jiwa aman. Selama bendera jiwa ini aman, maka sekte pemurnian jiwa aku masih ada. Planet ini terlalu kecil untuk menampung seseorang seperti kamu, Cheng Niu. Ketika kamu pergi, kamu harus menemukan tempat yang cocok untuk sekte pemurnian jiwa aku untuk tumbuh sekali lagi. Kamu juga harus membangun 999 menara yang mencapai surga untuk menyelesaikan impian Soul Refining Sect aku untuk menjadi negara kultivasi peringkat 6. Dengarkan baik-baik, Cheng Niu. Mata Wang Lin tertuju tenang. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus membayar harganya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin setuju dengan kata-kata Du Tian. Dia mengangguk dan berkata, aku bisa melakukannya. Du Tian dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum menghela nafas. Dia melihat ke langit dan berpikir, saudara magang senior, aku telah mempertaruhkan segalanya sesuai prediksi kamu. Aku harap aku tidak akan kehilangan segalanya pada taruhan ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia memimpin jalan dan Wang Lin mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak seperti kilat saat mereka melewati sekte pemurnian jiwa dan tiba di gunung belakang. Du Tian mengirimkan segel,
menyebabkan sekitarnya bergetar dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu memiliki petir hitam mengalir melalui itu, dan kemudian aura berbahaya cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang dari sekte pemurnian jiwa aku. Hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa diizinkan di sini, jadi membawa kamu ke sini tidak melanggar hukum sekte. Setelah Dutian selesai berbicara, dia menghilang ke pusaran. Wang Lin merenungkan sebuah sedikit. Meskipun ekspresinya tetap tenang, dia memasang penjagaan saat dia dengan hati-hati mengikuti Dutian ke dalam. Saat dia memasuki pusaran, dia merasa seperti sedang memasuki array transfer. Visinya kabur, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia ada di dalam gua. Gua ini tidak terlalu besar. Di dinding di depannya ada lebih dari 30 tablet yang terbuat dari batu giok langit. Ini adalah tablet untuk semua kultivator transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Dutian membungkuk ke tablet itu. Wang Lin juga membungkuk. Sedikit kegembiraan masuk ke mata Dutian dan dia sedikit mengangguk. Lalu dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya di dinding. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari segala arah. Cheng Miu, duduklah dalam posisi lotus. Maiso Refining sekte tidak memiliki banyak giok langit. Meskipun kami telah banyak menabung ketika kami datang dari planet Forsense, setelah puluhan ribu tahun dan lebih dari 30 kultivator transformasi jiwa, persediaan kami telah lama habis. Sisanya adalah apa yang aku dan saudara lelaki magang senior aku dapatkan dari alam surgawi ketika kami masih muda. Aku khawatir mereka tidak cukup untuk kamu. Namun, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika ini tidak cukup, aku hanya akan membawa kamu keluar untuk mencuri. Tidak peduli apa, kamu harus segera mencapai tahap transformasi jiwa. Sekte penghalusan jiwa, aku tidak pernah khawatir tentang tidak memiliki cukup giok langit, karena ketika seseorang siap untuk mencapai tahap transformasi jiwa, kami hanya memilih sekte dan membawa bendera 1 miliar jiwa untuk mencuri apa yang kita butuhkan. Jika satu sekte tidak cukup, kami akan mengunjungi 2 sekte. Jika 2 tidak cukup, maka kita akan pergi ke sekte ketiga. Cepat atau lambat, kita akan mendapatkan cukup jet surgawi. Ketika aku mencapai tahap transformasi jiwa, guruku mengambil bendera jiwa 1 miliar jiwa dan mencuri dari semua sekte di 3 peringkat 5 negara-negara kultivasi. Saat Dutian berbicara, ada kebanggaan di matanya. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Dia berpikir bahwa sekte penyulingan jiwa benar-benar tirani. Bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Suzaku. Dengan itu, sekte pemurnian jiwa bisa menyapu planet ini dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak heran mereka mampu menghasilkan begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Semua giok langit yang mereka gunakan dicuri dari orang lain. Pada saat ini, gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak. Kemudian 2 blok giok langit, masing-masing seukuran seseorang, muncul dari bawah tanah. Energi spiritual langit yang kaya mulai memenuhi daerah itu. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kualitas kedua giok langit ini tidak sebagus kualitas gioknya. Namun, mereka sangat besar, sehingga mereka secara alami mengandung lebih banyak energi spiritual celestial. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menyerap energi spiritual celestial. Sepotong batu giok adalah di depan Wang Lin dan yang lainnya ada di belakangnya. Mereka berdua memancarkan energi spiritual surgawi yang kaya yang diserapnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah tubuhnya adalah pusaran besar. Energi spiritual celestial yang berasal dari jet surgawi begitu kaya sehingga menjadi garis putih yang terlihat yang menghubungkan Jades dan Wang Lin. Untaian gas putih keluar dari bendera putih, menghubungkan mereka bersama-sama untuk membentuk bentuk yang tidak teratur.
Dutian menunjuk ke udara dan berkata, "Berdiri." Garis putih keluar dari garis yang menghubungkan bendera putih dan benar-benar mengelilingi Wang Lin. Cheng Niu, dengan formasi ini, kecepatan di mana kamu dapat menyerap dan mengubah energi spiritual kamu akan meningkat. Orang tua ini tidak pernah menahan kamu. Jumlah energi spiritual surgawi yang tak terbatas memasuki tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus memperbaikinya, menyebabkan energi spiritual di dalam dirinya berubah. Wang Lin secara bertahap lupa tentang perjalanan waktu dan sepenuhnya muncul sendiri dalam menyerap energi spiritual celestial dan mengubah energi spiritualnya. Sepanjang proses ini, ia memperoleh pemahaman mendalam tentang energi spiritual celestial. Mencapai tahap jiwa transformasi berarti perubahan kualitas bagi para kultivator. Hanya dengan mengubah energi spiritual dan mengendalikan energi spiritual celestial, seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Kultivator transformasi jiwa dapat mengendalikan energi spiritual celestial, sehingga banyak harta yang menggunakan energi spiritual menjadi tidak berguna karena mereka tidak dapat bertahan dari surga. Energi spiritual. Demikian pula, ada beberapa harta yang tidak dapat diaktifkan dengan energi spiritual sama sekali. Mereka hanya dapat diaktifkan oleh energi spiritual celestial. Pedang celestial dan War God Chariot adalah seperti ini. Dengan berlalunya waktu, tidak peduli berapa banyak giok celestial yang ada, mereka pada akhirnya akan diserap. Pada hari ini, ada suara berderak lembut saat retakan muncul di dua jade.